kalah menarik yang kedua ini adalah oleh Bu Nurifa mengenai pengelolaan limbah medis untuk praktik kedokteran. Nah, sekarang kita bahas fokus ke praktik kedokteran. Kami persilakan Bu Anis, waktu 20 menit. Terima kasih. Bu Nurifa. Bu Nurifa, mohon maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Besar, yang terhormat Ketua ID Surabaya dan jajarannya, dan peserta seminar online yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurifa Handayani, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan materi terkait pengolahan limbah medis untuk praktek kedokteran. Lanjut. Nah, dasar hukum atau pedoman untuk pengolahan limbah medis yang pertama yaitu PP Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama di bab pengelolaan LB3 Fasiankes. Kemudian yang kedua ada di Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga di Permen LHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang keempat ada Kepmenkes nomor HK 0107 Menkes 537 2020 tentang pedoman pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan limbah dari kegiatan isolasi atau karantina mandiri di masyarakat dalam penanganan coronavirus disease 2019. Lanjut. Bapak Ibu, pada PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bab 7 pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengelolaan limbah non bahan berbahaya dan beracun pasal 274 ayat 1 disampaikan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan. Jadi sudah jelas bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Kemudian lanjut. Kemudian di PP nomor 47 tahun 2016 tentang Fasiankes disebutkan bahwa jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 terdiri atas tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, kemudian pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Jadi jelas di PP nomor 47 jenis fasilitas pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah tempat praktek mandiri tenaga kesehatan. Di PP nomor 47 pasal 4 ayat 1 huruf A disampaikan bahwa tempat praktek mandiri tenaga kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien atau klien. Lanjut. Bapak Ibu, ini sudah disampaikan oleh Bu Anis dari Dinas Lingkungan Hidup, tetapi tetap kita sampaikan sebagai pedoman untuk pengelolaan limbah medis di Fasiankes. Lanjut. Tahapannya yang pertama adalah pengurangan. Kemudian yang kedua, pemilahan dan pewadahan. Yang ketiga, penyimpanan sementara. Yang keempat, pengangkutan. Yang kelima, pengolahan. Untuk yang pengurangan, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Anis Dinas Lingkungan Hidup bahwa pengurangan pada sumber. Bagaimana upayanya? Yaitu yang pertama menghindari penggunaan material yang mengandung bahan berbahaya dan beracun apabila terdapat pilihan yang lain. Kemudian yang kedua, melakukan tata kelola yang baik
terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan atau pencemaran terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga, melakukan tata kelola yang baik pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kadaluarsa. Yang keempat, melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan sesuai jadwal. Ini adalah upaya-upaya untuk melakukan pengurangan terhadap limbah B3 yang dihasilkan. Kemudian lanjut. Untuk pemilahan dan pewadahan. Apa upaya yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama adalah memisahkan limbah berdasarkan jenis, kelompok, dan atau karakteristik limbah B3. Karakteristik limbah B3 meliputi infeksius, mudah menyala, mudah meledak, reaktif, korosif, dan beracun. Kemudian yang kedua, mewadahi limbah kelompok B3 sesuai dengan kelompok limbah. Kategori limbah B3 Fasiankes, yang pertama infeksius, yang kedua kimia, kemudian ada logam berat, ada tajam, farmasi, kontainer bertekanan, patologis, sitotoksik, dan radioaktif. Lanjut. Tahapan yang ketiga, pemilihan dan pewadahan. Untuk pemilihan dan pewadahan, pemilihan dilakukan mulai dari sumber penghasil limbah. Di setiap sumber atau ruangan ditempatkan wadah yang sesuai dengan limbah yang dihasilkan. Kemudian wadah dinamai sesuai dengan kategori, kelompok limbah, dan diberikan kantong plastik sesuai warna. Selanjutnya, jarum suntik bisa disediakan safety box di tempat dilakukan tindakan. Setelah menyuntik, suntik langsung dimasukkan ke dalam safety box tanpa menutup kembali. Jarum suntik juga bisa menggunakan needle destroyer untuk memisahkan siringnya dengan spatnya. Lanjut. Sebelah kanan ini adalah warna kantong plastik sesuai dengan kategori limbah yang dihasilkan. Tahap selanjutnya adalah penyimpanan sementara. Untuk penyimpanan yang berasal dari patologis, infeksius, tajam, paling lama disimpan 2 hari pada suhu lebih dari 0 derajat Celcius, kemudian 7 hari pada suhu 3-8 derajat Celcius, dan 90 hari pada suhu kurang lebih sama dengan 0 derajat Celcius. Untuk penyimpanan kimia, farmasi, sitotoksik, dan tabung bertekanan serta logam berat, paling lama disimpan pada 90 hari, yang dihasilkan jika dihasilkan lebih dari 50 kilo per hari atau lebih 180 hari yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari. Lanjut. Untuk pengangkutan dilaksanakan di dalam lingkungan Fasiankes bersifat internal dan yang dilakukan di luar lingkungan Fasiankes. Jadi misalkan di dalam lingkungan Fasiankes adalah dari poli-poli, kemudian menggunakan troli atau alat angkut yang dibawa ke TPS. Kemudian kalau keluar lingkungan Fasiankes dari TPS ke tempat pengolahan sesuai dengan MOU, kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian yang terakhir yaitu tahapan yang terakhir setelah adanya pengangkutan yaitu pengolahan, di mana pengolahan dapat dilakukan dengan 2 cara, dilakukan sendiri jika Fasiankes mempunyai insinerator, mempunyai autoklav, atau alat untuk mengolah limbah tersebut.
Kemudian yang kedua, apabila tidak bisa melakukan pengolahan sendiri, maka pengelolaan limbahnya bekerja sama dengan pihak ketiga atau offset. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pengolahan limbah medis untuk praktek kedokteran. Terima kasih.